Kalau Anda soal politik nggak apa-apa lah. Ilmunya tinggi. Oke. Soal One Piece, mohon maaf, Anda so tahu. Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece. Enak aja. Ini tuh sebuah acara yang mendapatkan gosip yang tadi tidak menyembunyikan ada Arya Novrianus. Jangan mentang di semua TV lu ada sekarang. Karir dia tuh random banget. Random. Sekarang pergaulan gua sama anggota dewan, mohon maaf. Iya. Dia kan komika. Sempat jadi komikus bokep kan? Sekarang dipanggil-panggil TV masalah politik. Ngeri banget. Dari cuman baca buku loh, baca Baca anime. komik. Apa itu Ya, buku apa? komik. Baca Komik yang dibaca. One Piece. Dipanggil. Dipanggil. Ngobrol sama Dewan. Iya. Wibu dipanggil dewan. Enggak, kenapa lu ngomong gitu? Kenapa lu? Emang kenapa? Ya, enggak, maksudnya kan baca buku apa gitu yang Oh, bagus. iya. Ini baca komik. Emang komik gak bagus? Nggak bagus Nggak maksudnya. gitu, nggak gitu. Please, gue baru mulai karir. Dia lagi anjing kita serang. Ini kalau gaul sama Big Mo gini nih. Dia bawa Big Mo. Arya, apa rasanya sekarang lo dianggap sebagai orang yang menjadi aktor intelektual di balik revolusi Ahli. Indonesia? Gila, gue jadi Penggulingan NKRI. Anjing berat banget. Anjing. Tuduhannya berat banget. gue masih aneh banget tiba-tiba baca One Piece dipanggilnya ke TV berita sama anggota dewan ngomongin One Piece. Jadi One Piece ini gini Pak, dia tuh bapak-bapaknya kayak yo iya. Saya tahu Anda tidak ngerti kan, tapi iya doang gitu. Kok kasihan? Ya bapaknya lah, dia kayak ini apa? Dipaksa. Kan dia pasti mungkin Oh, iya. waktu pertama kali bendera itu keluar kan kayak wah tengkorak apa ini dia nggak ngerti. Taunya biasanya bajak laut. Betul. Wah, Indonesia mau dibajak nih gitu. Berontakan nih. Masalahnya karena bendera pas mau 17-an di bawah bendera Indonesia yang ditaruh itu ada bendera One Piece. Ya. Dan secara undang-undang sebenarnya tidak apa-apa kalau ada bendera lain di bawah bendera merah putih. Asal di Ya. bawahnya. Asal di bawahnya, asal Tapi- merah putih jangan dikasih One Piece. Nah, Tapi lu ini scene-nya nyindir apa lu ini nggak? Ini kan bertepatan ngasih amnesti sama abolisi. Abolisi. ya. Nah, karakter si presidennya Hah? bersama pemilik partai yang di Big Mom. amnesti itu Big Mom ada kan? Bener-bener. ada ininya kan, ada gambarnya kan, menyindir itu, benar nggak? Itu sebenarnya udah lama. Iya, tapi gara-gara itu nggak nih Gara-gara itu jadi bergerak semua naikin ini. kayaknya bisa jadi atau ada ya isu-isu lain aja yang tiba-tiba digembor-gemborin. Sebenarnya kan Tapi apa isu lainnya? Itu baru gitu. Ya nggak ada lagi kan, cuma itu doang kan. ada kan itu yang Nanti mulai ini ya. ya itu nggak tahu, dugaan Iya aja kan? dugaan. Ini dia. Ya ini nih. Big Mom dan Kaido itu Big Mom dan melambangkan Kaido. Prabowo dan Megawati. Sebenarnya kalau Big Mom itu adalah siapa sih ya? Ini gue udah bikin konten ini di bulan April. Oke. Pas mereka ketemu pertama. Berarti dari lu tuh semuanya sekarang. Nggak tahu. Tapi gue sebenarnya cuma sosoknya aja. Oke. Ya, Big Mom itu karakter apa di One Big Piece? Mom itu bajak laut Yonko. Dia tuh jadi di One Piece ada 4 bajak laut yang hebat lah. Heeh. Salah satunya Big Mom. Dia berkuasa, dia punya jaringan kekuasaan yang luas. Dan Mirip sih. dan dia Kaido itu ini adik-adiknya dia. Dia pernah Mirip banget. Mirip banget. Kok bisa sama? Dia ketawa itu sinerinya apa? Ada yang Gue setuju One Piece bahaya sih. Tapi gini, yang lucu adalah Kaido itu pernah diselamatin. Jadi dia pernah mau mati, abis itu dikasih buah iblis tuh kekuatan di One Piece, dan dia jadi selamat. Terus pas Kaido lagi ngelawan, diginiin sama si Big Mom. Ah Kaido lu kalau dulu nggak ada gue lu gimana? Paling nggak jadi apa-apa lu. Sama juga Sama Nggak, persis. itu di One Piece, di Iya. One Piece. Jadi lu nggak inget jasa-jasa gue, lu kalau nggak ada gue, lu juga dulu mati Iya. lu. Jadi diinget-inget jasanya. Sewaktu Kaido ke Yordania juga Nggak ada. Dia nggak yang menjamin balik ke Indonesia kan Big Mom kan? Enggak, tapi kan lu tahu mereka pernah calon presiden sama wakil presiden. Betul. Nah yang gue samakan adalah sosoknya, mirip gitu-gitu aja. Ini Garin kalau kamu nggak ngerti, kita tidak bisa menjelaskan karena bahaya ini. Bukan Jadi kamu harus sifatnya. menangkap Ini sendiri. agak bisa nih, agak ngerti. Karena di One Piece Big Mom dan Kaido tuh keren banget. Oh keren, bukan nyindir. Pak. Dia Siapa yang itu- berani bilang nggak keren? Dia tuh bajak laut juga, tapi ya kalau dibilang villain kan Luffy yang baik ya. Iya. Jadi ya dia musuhnya Luffy aja.
Bahkan Kaido tuh punya proyek mangkrak namanya Onigashima. Dia bikin aja tapi segera dilanjutin lagi. Ada juga itu. Onigashima ada. Ini di One Piece. Di One Piece ya. One Piece. Iya. Ini saya ngomongin Gue jadi One Piece. curiga sebenarnya penulis One Piece ini reinkarnasi dari Bung Karno yang Di One Piece. Waktu Jalan lo hidup di anaknya. Wajar TV coba lihat videonya nih. Itu hal apa sih yang lo ganggu banget itu? Coba mana yang si Arya ngomong itu? Atau Oh, kalau yang di TV One ini. kalau yang pas lo tampil, lo malah nggak apa-apa sebenarnya karena semua setuju sama lo ya? Ternyata yang pas gue tampil semua setuju di sini. Semua sepakat kalau nggak apa-apa pengebarannya asal tidak melanggar hukum gitu. Jadi gue kayak sepakat semua ya udah. Oke. Tapi lo yang terganggu adalah Setelah Lo tayang? konten gue ada konten lain. Gue lupa nama judulnya apa. Tapi sama komunitas One Piece lah. oke. Di situ ada Bang Ade Armando. Ah, coba lihat tuh. Ada siapa lagi tuh yang gue inget? Ini salah satu Ini. ini. Kebetulan saya baca juga. Ya, yang saya baca, terutama dalam hal One Piece nih ya, si Luffy ini kan sedang berjuang Tiba-tiba melawan pakai BTW. rezim yang otoriter. Salah. Ya, enggak. Ya, paling tidak gini, ada tafsiran semacam itu. Anda, menurut saya, Luffy ini kan sebenarnya Parah Luffy banget itu lah orang baik ketawa nggak? yang itu. Baik, Orang baik. Baik, Pak. Lawannya Berarti siapa? kecilan soalnya. orang jahat. Orang jahat. Tapi Itu cerita kenapa One nggak Piece ini, dikomenin, Pak? Luffy itu tujuan utamanya adalah berpetualang. Nah, Ya, itu tapi udah dia dijelaskan tuh. melawan pertarungan Hal apa yang si- melawan Coba rezim lanjut jahat. dikit lagi. Saya mau bilang mungkin nggak atau layak nggak, pantas nggak Nah, kalau orang diarahin situ mulu tuh. menafsirkan. Oh. Tapi kan yang sekarang muncul cuma ada bendera merah putih, di bawahnya Jolly Roger. Nggak ada yang ngejelasin. Ini maksudnya apa? Anda kan bilang, wah kami nggak diberi penjelasan. Nah, itu dia. Nah, menurut gua, mohon maaf Bang Ade. Kalau Anda soal politik nggak apa-apa lah. Ilmunya tinggi. Oke. Soal One Piece, mohon maaf, Anda so tahu. Anda belum punya sepatu One Piece. Nah, Tapi tato saya banyak nih. apa arti simbol itunya emangnya? Sebenarnya simbol kelompok topi jerami artinya hanya lambang bajak laut aja, lambang kelompok bajak laut tertentu aja. Jadi banyak, nggak cuma. Kirain ada beneran apa? Tapi nggak Tapi cuma. ada dijelaskan sama Andovi ada juga. Nggak cuma topi jerami, ada yang macam-macam lah lambangnya. Tapi inti petualangannya memang si Luffy ini membebaskan teman-temannya, membebaskan negara yang lagi dijajah sama penjahat-penjahat itulah. Oh, gue berharap Luffy bener ada sih. Tapi sebenarnya yang melawan rezim beneran di One Piece ya bapaknya sebenarnya. Oh. Bapaknya Luffy itu benderanya Revolutionary Army. Tapi yang tadi dibilang Ada Armando? Ade Armando kan dibilang susu sekarang adalah Si Ade Armando adalah dia kan dibilang Luffy itu melawan rezim, melawan pemerintah. Dibilang teman-teman komunitas enggak, dia tuh petualangan doang. Iya, tapi pertarungannya lawan rezim kan, diarahin ke situ mulu. Oh. Tidak bang, tidak seperti itu. Si Luffy itu memang berpetualang aja. Dia nggak pernah ada niat untuk melawan pemerintah, tapi dia cuma menyelamatin teman-temannya doang. Ade Armando, daripada Anda baca One Piece mendingan Anda latihan jujitsu daripada digebukin lagi. Memang hal-hal salah paham ini yang ngundang digebukin. Nah, Dia kan digebukin nggak salah paham, ntar lagi. Tapi nggak mungkin dong komunitas One Piece gebukin Ade Armando kan. paling jurus-jurusnya juga hanya di hayalan mereka. Di hayalan mereka. Wibu tuh, ya, maksudnya mungkin yang ditakutin tuh apa sebenarnya? Jadi pemerintah tuh sebenarnya takut sama hayalan. Bisa dibilang gitu nggak? takut dengan asumsi mereka sendiri. Asumsi. Dan dia bilang, kan kita nggak ada yang tahu. Lah kan Anda yang berasumsi. Anda yang cari tahu, Anda yang baca, bukunya dijual di mana-mana. Kan Anda suka baca. Harusnya baca sampai habis 1000 chapter. Tadi dia bilang, saya nonton One Piece. Dari penjelasannya, enggak. Dia nggak nonton. Dia cuma tahu sedikit doang. Tapi wajar sih menurut dari pihak pemerintahnya tuh ada ketakutan karena kok tiba-tiba serentak nih pasang bendera ini. Ini Ya. untuk mencerminkan apa? Untuk gabarin ada pemberontakan atau apa gitu. Kan nggak tahu. Mungkin Iya. bentuk kritik kali ya. Karena sebenarnya berkibarnya bendera topi jerami atau bendera One Piece sebelum 17-an juga udah berkibar aja, tapi nggak ada yang peduli aja. Bahkan bukan di negara Indonesia. Nggak pernah dipasangin nama bendera merah putih. Bahkan di Palestina aja dipasang. Si bendera itu tuh di Palestina ada. Jadi bendera Palestina terus di bawahnya One Piece. Karena si Luffy itu tokoh utamanya memang simbol kebebasan. Dia membebaskan orang-orang dari perbudakan gitulah. Niatnya baik lah. Menurut gue ini ada kecemburuan sosial dari komunitas Slankers. Karena harus menggambarkan perdamaian. Iya, Tapi kok kenapa One Piece yang diangkat. Harusnya di bawahnya bendera merah putih. Di bawahnya itu foto Bim Bim. Karena One Piece kan tidak terikat dengan politik ngapain? apapun. Hei. Gue tahu jawabannya. Apa? Karena kan One Piece tidak terikat dengan politik apapun. Sekarang. Netral. Sekarang. Belum aja, Nggak belum. mungkin. Ya, udah gini ya.
Kayak kata Indonesia aja. Kalau maksud gue One Piece secara Slang awal-awal juga nggak jadi lagu gitu ya. kayak Ciro Odanya si Jepang. Nggak nyanyi polisi baik selain juga dulu. Nah, selain udah politik makanya dipakai One Piece. Benar. Tapi lu ya malam-malam kalau meeting penggulingan negara sama komunitas One Piece bagaimana? Di mana? Anjing. Itu pun kalau meeting paling mentok bau bawang dong. Ya mungkin pemerintah takut itu kalah sama bau mungkin. Tapi Nggak, itu kayaknya benar, gue setuju sih. apa? Kan kita kemarin Musmas Musmas. Jakarta kan ada event Wibu kan. Oke. Kayak dikumpulin juga nggak akan revolusi kayaknya. Wibu tampangnya tuh ya kebanyakan ya kacamata, terus lemas-lemas. Kalaupun berantem, ya lah jurusnya cuman kamehameha yang tidak akan keluar kamehamehanya. Dia ngeluarin gomu-gomu Geton juga gini-gini dong. Wah, tidak. Walaupun pakai cosplay juga ya. Udah Iya. sebatas cosplay. Karin baru tahu kan itu nggak akan keluar kan Kamehameha kan? Nggak, tapi ya gue beneran waktu itu menyangka bahwa bakal ada pergerakan apa loh sebetulnya. Ini sejarah yang ditulis ulang. Oh. Void Century nama. Jadi ada 100 tahun yang hilang. Itu nggak ada yang tahu ada apa. Ditulis ulang oleh pemerintah sehingga pemerintah yang terlihat baik.